Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil hudatil muhtadin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan para habaib, para alim, para tokoh, para sepuh, para ustadz, bil khusus Al-Habib Abu Bakar Segaf, wal Habib Umar bin Saleh Al-Hamid, wal Habib Husain Segaf, Al-Jufri, dan semua para hadirin jemaah pengajian semua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian sore hari ini pengajian rutin, cuma hari ini sedikit agak ke bawah. Artinya biasanya kita agak di atas, di daerah Senduro, karena banyak santri-santri saya yang ada di daerah sana. Jadi rutin tiap bulan pindah-pindah dari masjid ke masjid, musola ke musola. Karena seorang santri juga ada yang tinggal di sini, minta untuk hari ini supaya di sini. Ya mudah-mudahan saja yang jauh dari sana ada yang hadir. Karena pengajiannya ini rutin. Jadi yang paling penting ngaji itu istiqomah. Ya, ngaji itu yang penting istiqomah. Niatnya ibadah, di samping untuk mendapatkan ilmu, dan tidak ada ibadah lebih dari mencari ilmu. Dan sabda Rasulullah SAW, ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disuka oleh Allah yaitu yang rutin, walaupun sedikit tiap bulan sekali gak apa-apa, satu hadis gak apa-apa, tapi rutin, daripada tiap hari 3 hadis 10 hadis habis gitu mandek terus motong, percuma. Jadi yang penting nyambung terus sama Allah, itu nyambung terus gitu loh. Penting itu nyambungnya sama Rasulullah, nyambung terus, amal ibadah nyambung terus, gak medot, itu paling penting. Jadi ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disuka oleh Allah SWT adalah yang dawam, yang rutin, yang kontinu, walaupun sedikit. Ya kalau kita walaupun sedikit aja, kalau para aulia rutin dan banyak, kalau kita nggak mampu musian. Tapi nggak apa-apa, niru-niru mereka, niru rutinnya, banyaknya belum, bagusnya belum sian. Kalau mereka itu banyak dan bagus, tapi mereka itu banyak dan bagus nggak ngaku beramal, gak ngaku ikhlas, wedi kemasukan ria, ujub. Kita wis dikit, jarang istiqomah, wis ngaku genah, ngaku ikhlas, gak khawatir. Ngaku ikhlas berarti gak ikhlas wis. Ya. Wallahi aku ikhlas. Ya. Jadi ya mudah-mudahan saja Allah ikhlaskan amal kita, Allah baguskan amal kita. Walaupun kita berbuatnya, beramalnya ya sebisa-bisa kita, mudah-mudahan Allah indahkan, Allah baguskan. Insyaallah dengan taufik, hidayah, bantuan Allah, insyaallah semuanya jadi bagus. Amin. Sore hari ini kita sampai kepada hadis yang ke-19. Langsung saja saya bacakan hadisnya. Mana sih? At-Tasi' Ashar, 19 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tasi'u asyara an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfadka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'at ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fis shiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis luar biasa, doktrin keyakinan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak kalah luar biasanya dari hadis ini adalah perawi hadis ini, yaitu siapa dia yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Beliau adalah Abul Abbas, bapaknya Abbas. Siapa dia? Abdullah. Bapaknya Abbas ini namanya Abdullah. Siapa Abdullah bapaknya Abbas ini? Abdullah bapaknya Abbas ini adalah anaknya Abbas juga. Jadi anaknya Abbas, dia punya bapak Abbas. Abbas bapaknya ini siapa? Abbas bapaknya Abdullah ini adalah pamanda Rasulullah SAW. Sayyidina Abbas itu pamanda Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa termasuk birrul walidain itu seseorang menamai anaknya dengan nama bapaknya. Ojo dilalekno bapak. Kalau punya anak, apalagi bapaknya nggak ada, dikenang dengan memberikan nama pada anaknya dengan nama bapak, gitu. Atau nama orang-orang tua di atas garis turunannya. Di kalangan habaib itu menjadi tradisi. Mereka tidak menamakan anaknya kecuali nama yang di atas-atasnya bapaknya siapa. Dan itu termasuk bagian daripada hifdzun nasab di kalangan habaib. Di antara cara habaib menjaga nasab untuk tidak menamai anak turunnya kecuali dengan nama bapak-bapaknya. Kalau seseorang mengaku nasabnya nasab ini umpamanya, tapi kemudian kok gak ditemukan di atas-atasnya nama anaknya seperti nama orang tua yang di atas, itu kadang masih dipertanyakan itu. Bener tak ini nasabnya? Gitu. Itu cara habaib untuk menjaga nasab. Diriwayatkan ada satu habib, ya, di Hadramut. Suatu waktu beliau ini pergi ke Afrika, tinggal di Afrika sana. Kemudian di sana kawin, punya anak. Kemudian dia tulis surat kepada keluarganya yang ada di Hadramut, bilang dia punya anak laki, kemudian anaknya dikasih nama, kalau nggak salah Khalid, kasih namanya Khalid. Sudah dapat berapa waktu meninggal Habib ini, sampai si anak ini tumbuh besar. Ketika remaja, anak ini kepingin tahu keluarga orang tuanya, bapaknya yang ada di Hadramut. Maka pergi si Sayyid ini ke Hadramut
Sudah dikasih tahu dulunya sama bapaknya, keluargamu itu ada di Sewun, daerah sini, daerah sini, daerah sini. Pergi masuk ke Hadramut. Masuk di sana ketemu dengan beberapa orang duduk-duduk. Kemudian dia tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antum kenal nggak sama fulan bin fulan. Orang-orang situ jawab, iya. Kenapa? Kamu siapa? Dibilang, saya Khalid bin fulan. Oh iya. Coba ente tanya ke itu orang-orang yang duduk di sana. Akhirnya datang ke sana. Ada orang-orang duduk situ. Tanya lagi, kenal nggak ente orang namanya fulan bin fulan. Dibilang, iya. Kenapa? Ente siapa? Dibilang, anaknya. Namamu siapa? Khalid bin fulan. Oh iya. Coba tanya lagi di sana ya. Itu ada orang-orang mungkin mereka lebih tahu. Walhasil diputer-puter sampai si Sayyid ini ketemu dengan beberapa orang. Ternyata bukan orang masih keluarga pamannya. Apa kamu kenal? Kamu siapa? Saya Khalid, putranya ini. Oh ya benar, abamu dulu ada kirim surat sama kita bahwa punya anak dikasih nama ini. Fadl, ahlan wa sahlan, kamu keluarga kami ini, terima. Tapi dapat sehari dua hari, Sayyid ini kaget karena orang-orang yang ditanya itu ternyata bukan orang lain juga, dan mereka kenal betul dengan keluarga ini. Akhirnya Sayyid ini tanya, antum kan waktu itu sebelum saya ketemu sama paman saya keluarga ini, kan antum juga bukan orang lain. Kenapa nggak langsung dikatakan bahwa paman saya di sini, ini bebek saya di sini? Kenapa? Kok itu nyuruh anak tanya ke sana lagi? Dibilang, ya, sebab dari garis keturunan orang tuamu itu nggak ada yang namanya Khalid. Jadi kami ragu, terus terang ragu. Ente ngaku Sayyid, turunannya fulan, nama ente tidak seperti nama datuk-datukmu di atas, kami ragu. Sampai seperti itu cara habaib untuk menjaga nasab. Cuma ya mungkin karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman, sekarang kadang-kadang penamaan jauh daripada nama-nama nama-nama orang-orang tua, bahkan kadang-kadang mengikuti tren. Ya, itu gak bagus seperti itu. Ada satu orang ternyata bukan juga, ngaku nasabnya Sayyid, bahkan pernah datang ke saya. Nanti, ya, ini contoh ini, ya, supaya tidak ada yang seperti begini. Ya, sebenarnya nggak perlu cari nasab seperti begitu. Orang sudah ditakdirkan oleh Allah, yes, itu dianugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau dia menasabkan diri kepada bukan nasabnya, dilaknat oleh Allah. Manintasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa menasabkan diri kepada selain bapaknya, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke saya ke pondok, mengaku Sayyid. Terus katanya ibunya kalau mau tahu nasab bapaknya disuruh tanya ke saya. Saya sini, loh, siapa ibumu? Ibu saya ini Syarifah ini dari Madura sana, Sumenep. Oh. Lah kok ke saya nggak kenali. Namamu siapa? Nama saya Badrut. Namanya Badrut. Ibumu Syarifah ini. Coba ya, kau ikut saya ya. Kalau si daerah sana itu di daerah Sumenep, keluarga ini, insya Allah ini teman saya memang dari daerah sana, tak bawa. Subhanallah, kenal semua. Iya betul, ini ibu ini ya ini bebek saya semua. Cuma nggak ada yang bebek saya nama ini, tidak ada. Dia tahu semua nama keluarga ini, bebek ini semua tahu. Cuma yang namanya ini yang diaku sebagai ibunya saudara ini nggak ada. Ya.
Oh waktu itu gini, ngomong gini, ngomong sama saya, lah kamu siapa? Saya Badrut bin ini Bahlega. Oh Bahlega, bukan Asegaf, bilang gitu. Enggak, bukan Al-Muhdar, bukan Al-Habsyi, bukan. Ya, ala kulli hal, Allah bilang, karena ente ngaku Bahlega, sekarang juga ana bisa jawab bahwa ente bohong. Karena Bahlega itu lagop keluarga, bukan marga. Lagop saja itu, marga itu Asegaf. Saya ini Asegaf. Lah Bahlega itu hanya lagop untuk keluarga saya saja. Di Indonesia gak ono Bahlega kecuali dua, abah saya dan paman saya, memang gitu. Jadi anak paham itu bohong berarti. Wa subhanallah, suatu hari kaget saya sewaktu-waktu anak ditelepon dari Robito Alawiyah, bagian pencatatan nasab di Jakarta, Habib Abdurrahman Basuro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, anak jawab. Dengarin Beb telepon anak kan gitu. Iya, ono penting iki Beb. Apa? Iki lho ono wong ngaku anak inti. Hah, sapa? Gawa foto ente mana nang kene? Ono foto ente digawa nang kene, ngerti? Ngaku anak ente. Njaluk buku nasab. Sapa ya? Badrut. Oh, betul wis. Iya, ya arek iku ya temene. Duduk. Duduk ya arek iku sing bener tau ngaku gitu loh. Jadi waktu itu nggak ngaku anak saya, gitu ya, ngaku Bahlega gitu loh. Tapi ketika ke Jakarta minta buku nasab, ngaku anak saya. Lah di sana ya kenal kabeh mbak aku, di Robito. Ditelepon saya, konfirmasi, bener tanah. Nah, anak Zuat gak sembunyi-sembunyi, betul. Bojoku telu tapi terang-terangan kabeh aku ya. Itu kata sembunyi-sembunyi. Nah, semua tercatat. Nah itulah. Jadi ini termasuk cara habaib untuk menjaga nasab, untuk tidak menamai anaknya kecuali dengan nama orang-orang tertentu. Padahal nama-nama itu nama baik, nama sahabat lagi. Ya, tapi karena apa itu ya tidak dipakai oleh orang-orang tuanya dulu, demi untuk menjaga nasab tidak dipakai gitu loh. Dan termasuk birrul walidain, menamai anak dengan nama orang-orang tua. Ya nggak apa-apa, pakai nama apa saja boleh. Yang penting ojo jenenge orang-orang kafir. Ya, engko wong Islam duwe anak jenenge Ronaldo. Akhirnya tadi ya'udzubillah, saking senengnya mbek bal-balan anak jenenge Ronaldo. Ya, Messi apa? Iya, apa sadurunge? Lionel Messi. Walah hasil aku gak paham wis. Daripada ngafalno jenenge wong-wong kafir, jenenge para nabi kok ya. Nah, subhanallah. Ini Abdullah ini bapaknya Abbas, punya anak dikasih nama Abbas, ya. Lah bapaknya dia adalah Abbas juga. Abbas ini paman dari Rasulullah SAW. Cuman usianya nggak seberapa jauh dengan Rasulullah SAW, ya, tidak seberapa jauh, hampir sak pantaran sama Rasulullah. Padahal dia posisinya paman. Cuma yang luar biasa kita ambil pelajaran dari Sayyidina Abdullah bin Abbas ini. Dia ini posisinya paman, ya, manang magom kan sebenarnya. Tapi dia tahu posisi daripada ponakannya ini seorang nabi muhtaram, ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Ketika ditanya oleh seseorang, ayyukuma akbar, mana di antara kamu yang lebih besar? Anta Muhammad, kamu Abbas atau Muhammad? Yang dimaksud sama orang yang tanya ini yang lebih besar itu usianya gitu loh. Mafhum, kan mafhum sudah kan. Mana yang lebih besar, kamu apa Muhammad? Dijawab bagaimana jawabnya? Dia nggak berani mengatakan saya lebih besar dari Muhammad. Padahal iya lebih besar usianya.
Bagaimana dia menjawab? Muhammad akbar minni walakinni wulidtu qablah. Muhammad lebih besar dari aku, cuma aku lahir sebelum dia. Luar biasa. Walaupun paman hormat sama anaknya, sama ponakannya punya ilmu, punya magom, gak bertahan. Enggak. Muhammad akbar minni walakinni wulidtu qabla. Muhammad lebih besar dari aku, cuma aku lahir sebelum dia. Masya Allah, tawaduknya luar biasa. Ini kalau bukan orang yang sudah dicetak oleh Allah dengan karakter akhlak yang begitu, gak langsung nyambung. Ini spontan loh, jawabnya spontan, gak berani sombong. Padahal itu gak ada nada sombong sebenarnya. Yang ditanya tentang umur kok bukan besar magomnya, kedudukannya, bukan. Tapi dia takut keliru, takut kurang ajar. Dia menjawab Muhammad akbar minni walakinni wulidtu qablah. Muhammad lebih besar daripada aku, hanya saja aku lahir sebelum dia. Kembali lagi kepada Abdullah. Abdullah bin Abbas ini, bapaknya Abbas juga, berarti sepupunya Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sejak kecil guru mekot sama Rasulullah SAW. Dua paman, dua sepupu Rasulullah SAW yang sejak kecil mekot Rasulullah SAW. Yang pertama Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang kedua Sayyidina Abdullah bin Abbas ini mulai kecil didikannya Rasulullah SAW. Kemudian kita bisa bayangkan bagaimana seseorang sejak kecil belajar dan dididik oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kualitas ilmunya, bagaimana kualitas akhlaknya, kepribadiannya, udah bisa kita bayangkan. Karena santri murid itu kualitasnya ditentukan oleh kualitas guru. Kalau gurunya top, alim, alama, pinter, kepribadiannya bagus, ya insya Allah yang keluar santri berkualitas juga. Tapi guru ini pas-pasan, santri ini kualitasnya di bawah pas, duduk pas-pasan, ini sore pas, kurang ya. Jadi kualitas santri itu ditentukan oleh kualitas guru. Nah, maka itu cari guru yang benar, yang betul-betul oleh. Man lam yaku ya'lamu da falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Nah, ngerti agama takon, gak nemu guru, irhal, pergi dole ono sampai ketemu nih. Inna hadzal ilma ladin fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini, hadis apa ini, agama. Kamu teliti dari siapa kamu akan pelajari agamamu. Dari orang yang alim, allamah, yang ada sanad ilmunya. Kalau bisa nyambung sama Rasulullah SAW. Karena ada sir. Makanya kita kalau baca doa atau wirid minta ijazah apa sirnya? Karena kita membacanya dengan niatnya guru, ya, dengan semangatnya guru. Kalau semangat kita, niat kita nggak ngerti apa-apa. Nanti jaluk ya Rab hajatan fin nafsi ya Rab, aku ada hajat di diriku ini, faqdiha. Apa itu, kabulkan hajatmu. Ketika ditanya apa hajatmu, duit 1.000 geledek. Karena kita nggak tahu apa hajat yang paling penting, nggak tahu kan gitu. Lah kalau para aulianya Allah Subhanahu wa taala, hajatan fin nafsi ya Rab, itu duduk duit terlalu cilik, duit tangi bengi tahajud, jaluk nang Allah, jaluk duit tahajud gledek ae. Habib Abdullah bin Al-Haddad ketika ditanya dalam qasidahnya, dia mengatakan hajatan fin nafsi ya Rab faqdiha ya khairal qadi. Di hatiku, di diriku ada hajat, ya Allah kabulkan hajatku ini. Ditanya apa hajat itu ya Habib, dibilang
bertemu Rasulullah SAW. Ini hajat. Bila perlu dunya kabeh didol. Hak isine penting bisa ketemu Rasulullah SAW. Kan gitu semangatnya tinggi. Maka itu kita kadang membaca doa minta ijazah supaya apa sih? Kita niatkan kita membaca dengan niatnya, dengan semangatnya, dengan ma'rifahnya, pengetahuannya. Begitu kita nunut pada mereka sehingga kita mendapatkan seperti yang mereka dapat, bukan seperti yang kita mau. Seperti yang mereka mau kita mau dapat gitu. Nah, begitu juga kita belajar. Ada sanadnya dengan guru yang mustaqim, istiqomah. Aja guru sing doyan duit. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak minta bayaran. In ajriya illa Allah illa 'ala Allah. Semua para nabi mengatakan ajriya illa 'ala Allah. Opahku bayaranku Allah ngasih nanti. Itu ndak kedonyan. Itu berarti ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan guru-guru gitu wis mikir duit. Wis yakin manten sama Allah Subhanahu wa taala. Biasanya rezekinya wis teko dhewe, dia orang enggak mikir wis teko karepe dhewe rezekine min haitsu la yahtasib. Kalau sudah tingkatan-tingkatan orang yakin gitu itu aballahu ayyarzuqa 'abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah tidak mau memberi rezeki hamba-hambanya yang mukmin kecuali dengan cara yang tidak disangka-sangka, lintas sabab. Karena dia memperlakukan Allah lintas sabab. Yakinnya dulu. Itu. Jadi diperlakukan Allah juga lintas sabab dengan perlakuan spesial daripada Allah Subhanahu. Guru-guru saya nggak pernah kelihatan guru saya suhul apa. Tapi tidak tahu entek duit ono terus. Saya nggak pernah lihat. Ngitung duit tak tahu ketok aku. Nggak tahu ketok aku mari ngitung duit aku. Wala Habib Muhammad Al-Haddar, wala Abu ya Muhammad bin Ali Al-Maliki, nggak pernah ketok nyekel. Tapi dum-dum duit iya. Jemaah haji kalau ke Mekah, tempat Abu ya Al-Maliki, kabeh sakmono dum-dumi duit. Yang hadir majelisnya di rumahnya kabeh ditum-dumi duit. Subhanallah. Subhanallah. Itu loh. Kelihatan moto, makanya bondo yakin, takwa yakin. Nanti diperlakukan seperti itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil ayo cari nasab ilmu yang bagus. Bukan hanya nasab ilmu juga penting, ya. Ini Sayyidina Allah bin Abbas belajar sama Rasulullah SAW. Bayangkan kualitasnya. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib dapat gelar dari Rasulullah SAW, babul ilm, pintunya ilmu. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya kota ilmu, pintu gerbangnya adalah Ali bin Abi Thalib. Wa man arada al-ilm falyatil bab. Barang siapa menghendaki ilmu harus lewat pintunya. Sudah enggak disangsikan bahkan di kalangan para sahabat. Hatta Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Rasulullah SAW, mengakui keunggulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai beliau mengatakan memuji Imam Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan, laula Ali lahalaka Umar. Kalau bukan karena berkat ilmunya Ali, mungkin celaka Umar. Artinya menghargai, tahu posisi Ali bin Abi Thalib, dapat ilmu banyak dari Rasulullah SAW. Sehingga dalam banyak hal musyawarahnya, pendapatnya, nasihatnya itu diterima oleh sahabat-sahabat besar. Masya Allah. Dan yang ini Sayyidina Abdullah bin Abbas, berkat doanya Rasulullah SAW, Rasulullah berdoa, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajari anak muda ini ilmu agama, pintarkan ilmu agama, dan ajari dia ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil itu ilmu tafsir, tafsir Al-Quran. Bahkan kata para ulama, takwil itu bukan hanya tafsir. Kalau tafsir itu memahami apa yang tersurat, yang zahir daripada kalimat-kalimat Al-Quran. Tapi kata takwil itu lebih dari itu. Dia memahami apa yang tersirat, bahkan isyarat, rumus, kode yang mungkin orang lain tidak menjangkau, tidak memahami, dia bisa menangkap hal itu. Isyarat-isyarat yang ada daripada ayat-ayat Al-Quran. Dan banyak tafsirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas.
Bahkan menjadi rujukan para ulama tafsir, semuanya banyak merujuk kepada tafsirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kalau mau diceritakan di majelis ini nggak mari majelis sampai maghrib wis kudu selesai iki. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini di samping belajar sama Rasulullah, belajar juga pada sahabat-sahabat besar, termasuk belajar sama Imam Ali bin Abi Thalib, juga belajar yang lebih dewasa, lebih besar. Kemudian belajar juga sama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu termasuk qurra di kalangan para sahabat, ya, ulama di kalangan para sahabat, hafizul Quran, termasuk juga katibul wahyi, penulis wahyu, dan sahabat-sahabat yang lain. Ini Abdullah bin Abbas belajar. Kemudian yang ketiga, ini pelajaran juga, kalau mau pinter untuk ilmu lebih banyak, belajar mulai cilik, belajar mulai kecil, jangan waktu kecil disia-siakan. Idza lam tasud fi layali syababi ma sudda min ba'dihinna wa hal jullu umrika illa syababu khudil hadza minhu wa la tuhmilanna. Kalau kamu gak panen di masa muda, artinya gak banyak mendapatkan ilmu, mencari ilmu di masa muda, setelah itu ketinggalan waktu, sudah kamu gak bisa panen kamu, karena waktumu yang paling berharga adalah masa muda. Kalau kamu gak panen waktu itu, kamu gak dapat apa-apa. Itu gak bisa belajar ya, secara teori belajar itu gak kenal waktu. Utlubul ilma minal mahdi ilallah, dituntut ilmu mulai masa buayan sampai kamu masuk tiang lahat, teori. Tapi nggak lucu kalau arek cilik mlebu kelas dikajari mbek gurune lucu. Tapi wong tuwa umur 20, umur 20, aku atuh nuntut ilmu. Gak ono batas sing nuntut ilmu, ya cuma mlebu kelas ya gak iso. Gak bisa maksimal. Dan guru ate ngajar ya gak iso. Tapi kalau santrine sik cilik, guru ngajar ku enak, ngandani ku enak. Gak beban mental, beban moral. Engko guru ini umur 20, santri ini umur 30, keliru disentak, keliru, gak enak, lebih tua jadi. Tapi santri ini cilik kan enak, ngandani itu los, nanti seenak-enaknya. Jadi kalau masa muda belajar itu enak, gitu loh. Kemudian ini endas ini, kepala ini sik kosong, memori ini masih belum diisi. Ibarat kaset itu sik kosong, durung ono, belum pernah dipakai ngerekam. Jadi begitu dipakai ngerekam, masuknya tuh bersih. Tapi kayak ngerekam macam-macam, ngerekam mana wis gak iso bagus isinya. Ya. Umur 20, umur 30 wis duwe anak, duwe bojo, kongkon ngafalno hadis, enggak mlebu. Sampean mlebu nang majelis ngafalno hadis. Mulai nang omah tutuk ngarepe lawang, bojo endi duweke blonjone durung kei, ilang kabeh ilmu Pak, ya ilang kabeh lu. Lari cilik-cilik anak mikir apa, kosong ya, hafalna enak. Katakan juga at-ta'allum fi shighar kan naqsi alal hajar wa ta'allum fil kibar kan naqsi alal ma'. Belajar di waktu masih anak-anak itu ibarat mengukir di batu, batu dipahat diukir, gak hilang-hilang, ceket deh, terukir. Tapi belajar di waktu besar itu ibarat mengukir di air, banyu diukir, begitu diukir hilang mana, diukir hilang, ya gitu kalau belajar di waktu tuh. Kecuali orang-orang punya semangat besar seperti Ibn Hajar Al-Haytami, ya itu cerita-cerita khusus itu nggak bisa ditiru, ya walaupun belajarnya usianya sudah tua tapi semangatnya tinggi, ya bisa saja belajar gak kenal waktu. Ini bukan saya membuat down atau membuat semangat kita turun, enggak. Belajar kalau tidak bisa masuk kelas waktu ini, tapi hadir majelis-majelis ini juga gak kalah manfaatnya. Ini termasuk belajar ilmu juga. Dan Rasulullah SAW mendidik sahabat-sahabatnya itu gak pakai kelas-kelasan, itu kan modifikasi saja.
penyesuaian sesuai dengan zaman dan sebagainya. Rasulullah SAW ngajar sahabatnya itu di masjid. Gak ada madrasah khusus kedung tingkat 3, gak ada ngono-ngonoan. Jadi kalau mau belajar itu ojo lihat gedongi, siapa yang ngajar. Orang-orang dulu itu loh, orang-orang tua-tua dulu tuh, ya Allah, penampilannya sederhana, tempat ngajarnya sederhana, ya, tapi ilmunya dukur, ikhlas. Gak cari nama, gak cari popularitas, ya. Subhanallah, ilmu yang diajarkan manfaat, berkah, dan yang belajar jadi ulama, Dulu saya lihat orang ngajar-ngajar di surau, orang tua-tua, tapi ilmunya masya Allah, yang belajar fikih, sorokan, segala macam, tekun itu masya Allah itu. Yang keluar dari situ juga ulama-ulama banyak. Jadi jangan kita ini atau silo atau terpaku dengan pandangan wah gedungnya bagus sebagainya, belum tentu iso ngomongin tok kadang-kadang amalia gak karuan. Iya, debat ilmu kedebatan tok, cari popularitas, amalia gak ada. Kan kadang-kadang membuat santrinya kebal lebih maksiat karena guru ini maksiat dengan santri, hanya gitu. Ini lihatin JIS Jakarta International School itu Pak, ya, mentereng bangunan nih, tapi ya santri ini rusak kabeh dek ngono. Lah ya apa? Diajari sir-siran nih. Iya. Orang pandangan dunia maunya hidup modern, maju, bikin sekolah taraf internasional yang didatangkan guru-guru ke Amerika. Lah apa? Guru tuh ke Amerika ditekakna nang Indonesia kayak ngajari bangsa Indonesia itu. Orang Amerika suruh belajar pada bangsa Indonesia. Mereka itu orang liberal. Orang yang hidupnya bebas ala binatang kadang-kadang, nggak tahu akhlak, nggak tahu agama. Lah kok kita belajar sama mereka? Mereka sudah datang ke sini dididik bangsa Indonesia. Bila perlu kita bangsa Indonesia datang ke Amerika buka pesantren-pesantren di sana. Maaf Pak ya, orang Barat itu sampai saiki gak iso cewek. Loh, sampai tak kasih tahu. Apa yang banjengkan pada orang Barat? Gak ngerti cewek Pak. Saya ngajari iso cewek itu Islam, yang ngerti kebersihan itu Islam. Sampean datang ke hotel-hotel berbintang itu yang niru-niru Barat tuh, masuk ke hotel sana, sampean masuk WC-nya, sampean maaf ya, kata cewek gak iso dan banyune. Wong Barat itu cewek gak tisu Pak, tisu jijik, kata banyu kepet. Wong Amerika itu jawaban wong Amerika itu gak iya temenan ini. Saya pernah kumpul sama mereka, tahu kerja bareng ambek wong Amerika, wong Jerman, wong Belanda, wong Jepang, wong Korea, wis tahu sak perusahaan aku kerja. Jadi duduk cuma ngomong tok, wis ora kabeh. Maaf gak cewek Pak, kepet. Wong Barat itu ada yang perlu dibanggakan. Dan maling kayak Indonesia kan ngerampok di sini sudah 350 tahun dirampok, sampai saiki dirampok sih kan, iya enggak? Iya, sampai Prabowo waktu pidato kekayaan kita ini bocor ke asing kan gitu lah. Tawara keliru Prabowo, keliru itu pidatonya keliru, bukan bocor ke asing, mengalir ke asing. Kita untuk rembesani, duduk antuk bocorane, antuk rembesani tuh. Maling gak iso cewek lagi itu. Kita kadang-kadang bangga sampai anak-anak kita dimasukkan
ke tempat pendidikan mereka, ya itu akibatnya mereka nggak ngerti halal haram, nggak ngerti maksiat, nggak ngerti, ya itu yang terjadi. Ibu bebas loh di koridor itu loh, anak masih kecil-kecil itu, entar malam kita pesta ya, kamu boleh bawa gadismu, itu dibiasakan, kalimat-kalimat gitu tuh dibiasakan. Nih, kamu boleh bawa gadismu, yakni disuruh berpasang-pasangan gitu loh Pak, itu kalimat seperti itu biasa. Nanti kalau kelihatan anak sama anak gitu berbicara, laki perempuan gitu, padahal bicara jenenge arek cilik ya kadang-kadang masalah dolen gitu loh, cuma diarahkan pemikirannya kepada hal-hal itu. Oh itu gadismu tadi itu ya, itu diajari kencan segala macam, arek cilik dibiasakan dengan bahasa kencan, gadismu, entar kita pesta masing-masing bawa gadisnya, itu dibiasakan tuh, di jis itu kalimat-kalimat seperti itu. Maka itu jangan tergiur. Lah itu orientasi kita umat Islam sekarang ini kadang-kadang dunia juga gitu loh. Dia tuh pikirannya dunia sekarang ini, nggak mikir akhirat, nggak mari urip mati. Mari urip mati. Berapa lama kita akan hidup ini? Gak suwe. Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Masa panen umatku itu 60-70 tahun. Sahabat Rasulullah. Ibarat padi udah menguning, udah saatnya dipanen oleh malaikat Israel. Berapa? 60-70 tahun. Jadi kalau sudah umur 60 tahun, ojo duwe cita-cita wis milih kuburan ae. Dek endi kok aku mati ya? Matiku ya apa ya? Ngono. Wis ojo lupa dzikir iki. Sewaktu-waktu Israel teko pas dzikir ngono lho. Wis ojo mikir tuku, mikir sawah tuku. Umur swidak bangun tuku. Sekarang di sini sepi. Tapi 15 tahun lagi di sini ini prospek ini. Di sini akan agak tol di sini. Lah ente sampai 15 tahun kas. Wong wis umur swidak ya. Rasulullah SAW itu 63 tahun. 63 tahun itu kalender Hijriah. Kalau kalender Masihiyah itu lebih kurang 61 tahun. Itu Rasulullah, itu makhluk yang paling mulia, paling bagus. Uripe di dunia cuma segitu. Loh pemane kayak kita sing elek-elek ini Pak. Itu manusia yang paling mulia itu. Laukanatid dunya tadumu liwahidin lakana Rasulullah fiha muhallada. Sekiranya dunia ini boleh dihuni abadi oleh seseorang, niscaya yang paling berhak hidup abadi adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Allah SWT berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu mayit wahai Muhammad, dan yang lain-lain juga bakal jadi mayit. Ala kulli hal, orientasi kita harus akhirat, karena hidup di dunia sebentar, dan kemudian setelah hidup mati, setelah mati kita hidup mati, setelah mati hidup lagi, pasti itu. Seperti dulu kita nggak ada, kemudian kita diciptakan dari sperma, hidup di dalam perut, kemudian tekan jero weteng, metu, urip, bergerak, beraktivitas, kemudian nanti mati. Setelah mati urip maneh, metu teko kuburan maneh. Dan itu gampang bagi Allah SWT. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Nanti yang akan menghidupkan itu yang menciptakan pertama kali, yaitu Allah Subhanahu. Lah kalau ada orang nggak percaya setelah mati nanti hidup lagi, maka dia tidak boleh percaya kalau dia sekarang hidup di dunia. Ya saya ngomong, aku nggak percaya, aku urip saiki iki. Enggak, aku nggak urip kok, saya nggak ono aku iki edan. Kalau dia percaya hidup ini ada, maka tidak ada alasan bagi dia untuk mengingkari setelah mati hidup lagi. Nah, ala kulli hal, kembali lagi, ini Sayyidina Abdullah bin Abbas belajar sama Rasulullah SAW, dan belajar dari guru itu Pak, bukan teori. Kalau belajar ilmu agama loh ya, agama itu untuk teori, agama itu praktek. Agama itu harus menjadi kepribadian. Al-Quran itu harus menjadi kepribadian manusia.
akhlaknya, ajarannya, ibadah, semua itu kepribadian. Nah, seorang berguru kepada guru, terutama ilmu agama ya, itu sedapat mungkin itu dekat sama gurunya, dekat, jangan menjauh, jangan hanya di kelas. Kita kalau belajar sama guru-guru kita dulu di Mekah, di Madinah, di Yaman itu bareng terus dan dijak sama guru, sengaja diajak supaya santri itu melihat bagaimana perilaku daripada guru tuh, supaya itu bisa dilihat oleh si santri. Karena ilmu itu dikatakan laisa fil kutubi wad dafatiri ilmun, innamal ilmu fi sudurir rijali. Bukan yang di buku dan di kitab itu ilmu. Ilmu itu ada di dadana rijalullah, ulama, ahlullah itu. Kalau buku ini hanya pengantarnya saja, tapi yang menjelaskan, mensyarahkan ya itu para ulama. Nah, kalau kita dekat sambil duduk, sambil jalan bareng, nanti ada yang dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan tingkatannya dikeluarkan. Begitu. Jadi harus dekat dengan guru. Saya dulu diajak sama Abu ya Muhammad bin Ali al-Maliki, itu kalau pergi itu mesti santri diajak. Dan biasanya beliau ini orang-orang sana, umaro, amir-amir, orang-orang konglomerat ya. Santri mengikut, diajak. Tujuannya apa? Saya dulu kadang-kadang heran, kok dijak ya, di Indonesia biasanya nggak dijak ya, biasanya nggak boleh malu, dia kono sama malu gini gitu. Tapi mungkin ada sisi bagusnya juga ya, tapi ada satu metode yang bagi saya asing, tapi terakhir saya puji juga, itu luar biasa itu. Kalau ke rumahnya umara atau agnia itu diajak. Kemudian santri, kalau di sini kita ke rumahnya umaro, abe ustadz, abe guru banyak, atau ke rumahnya orang kaya gitu ya, paling tidak dikokan ngenteni ngarep pelawang tenan kono jaga nu apa ku sandali guru iki kon jaga sandal kan itu. Tapi di sana enggak, kalau ada santri-santri ditaruh di ruangan lain gitu, hadat fin auladi khalluhum yadkhulun hina, mana anak-anakku, suruh masuk semua sini, enggak boleh dipisah-pisahkan. Saya lihat, oh iya, ternyata apa? Supaya santri melihat dengan kasat mata bagaimana guru ini berinteraksi dengan manusia, dengan segala lapisannya, dengan para umara, dengan para agnia, dengan para fukara. Itu biar mereka tahu, melihat dengan kasat mata. Prakteknya itu gimana? Kalau enggak nanti enggak tahu prakteknya, bingung si santri ini kalau punya ilmu nanti. Kalau teorinya dok. Berapa banyak sekarang ini, banyak orang punya ilmu karena tidak belajar sama guru, melihat kepribadiannya ketika berinteraksi dengan banyak manusia, nggak tahu. Punya ilmu, bertemu dengan umara, pejabat, minder, bicaranya nggak amar ma'ruf nahi mungkar, nggak melaku, kalawi bawa. Karena pejabat kalawi bawa, melakukannya miring-miring, lenggone di pojokan, kan gitulah. Kalawi bawa pejabatnya, nanti dia yang DP nyalamani pejabat. Kalau kita lihat, kita melihat praktek guru-guru kita, pejabatnya yang takut, kalawi bawa. Datang, samihni, doakan saya, maafkan saya, gitu. Karena nggak butuh pejabat, nggak butuh duit, nggak butuh amplope. Loh, itu perlu dipelajari dari kepribadian guru. Datang ke rumahnya orang-orang kaya juga begitu. Kadang-kadang di sana itu pernah kita itu di rumahnya orang-orang kaya di sana itu ada kristal-kristal mahal itu. Itu dipegang sama Buya diuncal, ya Allah, lugur pecah larang ini kan gitu, dikit dolenan. Pikir bener ini supaya si santri ini enggak gila dunia, enggak terlalu kagum-kagum. Kok malah waduh omahe rek mewah rek bagus, iku barangnya larang,
Larang guru sudah pojok larang. Apa ae? Hatta ilmune nyondo langit, hafal kitab telung kontainer. Kalau mentalnya gitu gak manfaat ilmune. Gak manfaat, sik butuh ambek duit. Minder ambek pejabat, minder ambek ngene, gak manfaat ilmune. Itu yang lebih penting untuk dipelajari dari guru itu. Nah, masya Allah. Nah, ya ini Rasulullah SAW, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini di hadis ini berkatakan, kuntu khalfan Nabi SAW. Suatu hari saya ini di belakang Rasulullah SAW. Entah itu jalan atau mungkin dia goncengan naik ontar bersama Rasulullah. Berarti apa? Kintil terus santri sampai guru. Dan dia khidmat. Santri itu harus pandai mengambil hati guru supaya cinta nanti ilmu itu disokno. Tapi kalau nggak cinta, ada jarak itu, nggak temenan, nggak loyal, nggak cinta, nggak metu kabeh ilmune. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, inni la aktumu min ilmi mastata'tu wala ansyural durran nafisa ilal ghanam la in yassarallahu yawman fadlihi usadif saksan lil ana lil ulumi walil hikam basathtu masruran waqtasabtu widadahu wa illa famakhzunun ladayya wa muqtatam. Gitu. Faman manahal ilmal jahula adha'ahu wa man manahal mustawjibina faqad dhalam. Ilmu-ilmuku sing larang-larang tak simpen. Aku nggak mungkin menebar mutiara untuk kambing-kambing. Larang ilmuku. Kalau orang nggak tahu harganya, ndak kok digawe nekeran mutiara iki. Berlian yang tak neker dibuang-buang. Inilah aktu ma'ilm mastata'tu wala ansurad durran nafisa alal ghanam lain yassarallahu yawman fadlihi. Kalau sewaktu-waktu dengan anugerah Allah usadifu sakhsan, aku menemukan orang yang pas lil ulum wal hikam untuk mendapatkan ilmu dan hikmah, basastu masruran, dengan senang hati aku akan berikan karena dia tahu harganya. Waqtasabtu widadahu, dan aku mendapat kecintaannya, dia tahu harganya, dia menghormati aku. Wa illa famakhzunun ladayya wa muqtatam, kalau enggak tak kunci dan aku sembunyikan, enggak aku keluarkan. Fa man hal ilmal jahula adha'ahu, barang siapa memberikan ilmu kepada orang jahil enggak tahu harganya, sama dengan buang sia-sia ilmu itu. Wa man mana al mustawjibina faqad dhalam, barang siapa menghalangi ilmu dari yang pantas mendapatkannya, berarti dia berbuat zalim. Kalau ada orang yang tahu harganya ilmu, betul-betul mau belajar, ya betul niatnya benar, harus dikasih ilmu, begitu. Nah, ini Sayyidina Abdullah bin Abbas mengikut Rasulullah SAW. Kemudian karena khidmat, ini katakan juga khidmat Rasulullah. Rasulullah kalau mau pergi, kendaraannya, ontanya itu dibersihkan dulu, kebutuhan Rasulullah SAW disiapkan, pakaiannya, sisirnya, segala macam kan. Ontanya dikasih makan dulu, itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan semuanya begitu, santri-santri Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah iba sayang sama dia, gak kalah pentingnya dari belajarnya, doanya guru, doanya Rasulullah SAW. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pintarkan anak muda ilmu agama dan ajari dia ilmu takwil. Ini yang ngatrol dia cepat sampai akhirnya dapat julukan Habrul Ummah, kiainya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini, santri ini diajari oleh Rasulullah apa? Doktrin hati, doktrin mental, bukan hanya teori. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, aku ajari kamu beberapa kalimat. Dan Rasulullah pengajar benar, pengajar yang bagus. Artinya apa? Rasulullah itu kalau ngasih pelajaran disesuaikan dengan audiensnya, siapa yang di depannya. Kalau anak kecil dikasih materi ilmu hafalan, ya, yang sudah hafalkan itu pendek-pendek.
karena cepat ditangkap. Kalau panjang-panjang hilang. Tapi kadang-kadang ada guru nggak ngerti situasi, masih hafalan santri terlalu banyak, akhirnya santri itu malah tapi pinter, tambah bingung santri itu, nggak edan untung. Santri kan belajar si cilik di kayak hafalan sak kebet ngapal no edan gendeng anak itu, bahaya, nggak boleh. Rasulullah ngasih hafalan untuk kecil-kecil, ya ini u'allikum kalimat, aku ajari kamu beberapa kalimat saja. Ada juga Sayyidina Hasan waktu itu cucunya Rasulullah waktu kecil-kecil meriwayatkan hadis, hafidtu min Rasulillah SAW, saya hafal dari Rasulullah SAW. Karena memang waktu itu kecil dikasih hafalan Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah SAW meninggal, Sayyidina Hasan usianya lebih kurang 9 tahun. Dia mengatakan, saya hafal Rasulullah SAW kalimat, hafidtu min Rasulullah SAW, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Pendek, kita sekali majelis hafal itu, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragu-ragukan kamu, beralihlah pada apa yang tidak meragukan kamu. Subhanallah. Seorang guru itu harus psikolog, harus pandai membaca. Anak ini semangat dikasih, anak ini mulai kesel, anak ini mulai jenuh, anak ini saktune ditambah mana, oh anak kis mungkin mulai lali diulang mana, gitu. Itu harus pandai-pandai baca. Kalau enggak tambah gak karuan jadinya anak yang diajar itu. Masya Allah, itulah Rasulullah SAW. Dan kelihatan ini doktrin ini mulai anak itu masih dini dikasih apa? Ihfadillaha tajidhu tujahak. Wahai anak muda, hafal lagi ya, iling-ilingan, jaga Allah, kamu pasti dijaga oleh Allah. Jaga Allah maksudnya perintah-perintah Allah jagaan, apa yang perintah Allah jalankan, apa yang dilarang Allah tinggalkan. Sholat, jaga sholatmu. Yahfadka, pasti kamu dijaga oleh Allah. Yahfadka itu jawab syarat. Ihfadillah itu syarat. Yahfadka, syaratnya kamu jaga hanya Allah, kamu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka. Kemudian panjang sih. Nanti ihfadillaha tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta ke Allah, minta ke Allah. Ojo dikenal manusia dhisik iku lho njaluk nang wong sugih. Bukan gitu doktrinnya Rasulullah. Kalau minta ke Allah. Karena yang menentukan semuanya Allah. Wong sugih durung tentu. Dikatakan ya la tas'alanna bunayya adam hajatan wasadilladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu. Jangan sekali-kali kamu minta kepada anak Adam untuk hajatmu. Mintalah pada Tuhan yang pintunya enggak pernah ditutup. Allah Tuhan itu marah kalau seseorang nggak mau minta kepadanya. Sebaliknya Bani Adam kalau dimintai marah. Sak bagus-bagusnya manusia, api-api sekali dua kali dituruti, telung tiga kali diusir pak. Ya mulia kerja kan lho, njaluk terus saya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan pada Allah. Bengi tahajud, jok ngorok. Duwe hajat duwe apa? Kan ya lho bilang Allah setiap malam terakhir itu 3/4 malam terakhir yanzilu rabbuna ila sama'id dunya wa nadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fa unilahul matalib. Ayo mana yang mau istighfar aku maafkan dia, mana yang mau ada hajat aku kasih hajatnya. Hal min talibi hajatin, ada yang mau minta hajat, ayo fa unilahul matalib. Bangun malam pasti dikasih. Gak ada minta sama Allah gak dikasih, pasti dikasih. Lah kalau gak dikasih lah Allah duduk Tuhan temenan. Tinggal buktikan saja. Aja bingung. Ana perlu apa? Bangun dalam malam minta sama Allah. Salat sing genah.
Jokon haknya Allah. Bengi tahajud minta, jaluk apa dikasih, pasti dikasih sama Allah. Lah enggak pernah bukti no. Bangun malam enggak pernah bangun, enggak pernah bukti no. Nah nanti kalau sudah pernah buktikan, biasa bangun malam nyampe kan, oh ketagihan nanti. Enggak butuh makhluk enggak butuh. Kalau umpama ada perlu datang ke manusia ini sekedar ikhtiar saja, ngajak-ajak ke berbuat baik, tapi enggak DP, enggak DP, enggak sampai jual harga diri, enggak, sekedar saja ikhtiar. Barangkali dia teman bisa diajak untuk berbuat baik, tapi enggak minta untuk dirinya, biasanya untuk kepentingan yang lain. Kalau untuk dirinya sikonya mantapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Direk akeh tok tulisan iki. Mana? Tutup napa? Tak baca ya, cepet-cepetan ya. Barokah. Ihfadillah ya fatka, ihfadillah tajuh haq. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa alam annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah kalau seluruh umat manusia ini berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu sedikit pun, tidak akan bisa memberi manfaat kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in sama'at ala ayyadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik. Kalau mereka memberi madarat kepadamu sedikit pun, enggak akan bisa memberi madarat kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus gitu, memang enggak bingung urip iki. Ini doktrin agama begitu. Belajar ilmu agama mantap nanti. Gak bingung-bingungan terus, gak jadi golbing. Apa golbing? Golongan bingung. Sing bingung-bingung ini gak kenal Allah. Sing kenal Allah gak ada bingung, berarti bingung apa? Oh, urip wis kari mlakune tok kok. Mangan waktune mangan, waktune ngombe, waktune turu. Orang sing gak tahu mangan. Mana manusia gak makan? Makan. Jangan lagi manusia, kambing, sapi, cecek, cowak, cacing kabeh mangan. Apa maneh manusa. Kerja itu hanya cari nilai ibadah. Gak kerja mangan. Cuma gak untuk ganjaran. Nyusahno wong. Itu tok. Iya, mangan sampean gak mangan, keluarga sampean sing bingung, mesti ditulang sampean. Iya. Sampean kerja ya mangan, gak kerja ya mangan padha. Cuma ya kerja mulya gak nyusahno wong. Tapi duduk kerja itu sing nyebatno mangan, enggak. Rezeki bukan karena kita kerja, enggak boleh. Kita ini ikhtiar cari nilai ibadah dengan ikhtiar dengan kerja itu. Untuk duit tetap kita berikhtiar. Maka itu orang muslim itu etos kerjanya tinggi. Motifnya bukan cari duit, cari pahala ibadah pada Allah SWT. Perkara di situ ketemu rezeki, alhamdulillah. Kadang kerja enggak ketemu di kono rezeki ini. Kerja ngotot jongkir walik rezekine teko dari tempat lain. Diuber ngetan teko kulon rezekine, diuber ngidul teko lor rezekine, kan begitu. Rezeki itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ikhtiar saja berusaha. Dan tidak boleh diandalkan, jangan mengandalkan akal dioptimalkan, dipakai ya berpikir sebagainya, cari nilai pahala dengan akal. Usaha apa dioptimalkan enggak apa-apa. Cari nilai pahala dengan, tapi jangan sampai lupa waktu. Ono kerja karena dia yakin rezeki itu dari usahanya dia, akhirnya gak ono istirahati. Kate lu nggo keluarga gak iso. Bahkan kadang-kadang sholat hilang. Padahal kerja dalam pandang orang Islam itu cari pahala, ibadah. Lah iki ibadah ninggalno ibadah. Sholat itu berarti nggak ngerti tujuan kerja. Naam. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena udah diangkat, kertas sudah kering. Artinya udah ditulis semuanya apa yang terjadi dia. Kehidupan manusia itu sudah ditulis semuanya. Penanya sudah diangkat dan kertasnya sudah kering. Manusia nggak perlu bingung. Itu hadis riwayat apa ini? Muslim. Rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan di riwayat yang lain, ihfadillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, hak-haknya Allah, maka kamu akan selalu menemukan Allah di depanmu. Ada apa-apa kamu ditolong sama Allah.
Tidak sampai dibiarkan. Kalau orang nggak jaga hak-haknya Allah, ibadahnya nggak kena, sholatnya nggak kena, kalau ada masalah memang itu memang siksa pendahuluan sebelum di akhirat. Tapi kalau orang-orang beribadah pada Allah, umpama ada masalah itu hanya untuk ngangkat derajatnya saja, nggak sampai dia hancur, dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ta'arraf ilallah fir raqa ya'rifka fis syiddah. Kalau kamu sedang enak, dapat rezeki lancar, ojo lupa diri, jangan lupa istiqomah, tetap ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kamu susah, ada kesusahan, kamu nggak sampai diterlantarkan, sebentar saja diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya untuk nambah ganjaran. Ta'arraf ilallah fir raqa ya'rifka fis syiddah wa alam annama akhtaq lam yakun yusibak. Ketahuilah apa yang luput dari kamu nggak akan kena kamu, dan yang akan kena kamu tidak bakal luput dari kamu. Wa alam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah pertolongan Allah itu setelah kesabaran. Ojo kesusu, sabar dhisik, lakonana dhisik, ya. Nah, pasti nanti akan ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal faraja ma'al karab. Dan kesenangan itu setelah kesusahan. Ya. Adanya senang itu karena adanya susah ojo terlalu sambat, biasa. Itu hidup memang gitu, kapan enak, kapan susah, itu kabeh untuk mendatangkan pahala buat kita. Lah kapan enak tok di dunia? Enggak ono. Hatta jenderal, hatta presiden rojo, kadang enak, kadang enggak enak. Kapan enak, gak enak, kapan gak enak terus enak, kapan guyu nangis, kapan nangis guyu. Wis jene itu. Kita sikapi saja. Keadaan enak kita sikapi ridho, ya. Keadaan tidak enak syukur, tidak enak kita sabar dan ridho pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alam anna sama'al sabr wa anna al-farj ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahui ya, setelah kesukaran itu pasti ada kelancaran. Jadi alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan, kesukaran pasti ada kelancaran. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan begini, la yaghliba usrun yusrain. La yaghliba usrun yusrain, kata Rasul. Tidak mungkin satu kesukaran bisa mengalahkan dua kelancaran. Karena di surat Alam Nasrah laka sadrak itu Allah menyebut kesukaran itu sekali, kelancaran dua kali. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sebenarnya kalau kalimatnya sih sama-sama disebut dua kali. Inna ma'al usri yusron. Kan usrinya sekali, yusronnya juga sekali. Inna ma'al usri yusra. Dua-dua, sama-sama duanya. Cuma dalam kaidah bahasa Arab dikatakan al-ma'rifah idza takarrarat tawahhadat. Al-usru itu, usrun itu kesukaran. Lah al-usrun itu disebut dengan alif lam. Itu ma'rifah dalam nahwu, istilah nahwu. Inna ma'al usri. Tapi yusronnya, kelancarannya nakirah tanpa alif lam. Dalam kaidah bahasa Arab, ma'rifah yang ada alif lamnya tadi itu kalau diulang itu tetap satu maknanya. Inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Walaupun dua kali disebut, tapi karena itu ma'rifah, itu maknanya satu. Tapi yusron itu dua, nakiro semua. Maka itu Rasulullah SAW bersabda, la yaghliba usrun yusraini. Gak mungkin satu kesukaran bisa mengalahkan dua kelancaran. Jadi sabarlah. Ya, kalau kita dikasih kesukaran sedikit, sabar, ridho pada Allah SWT, insya Allah kemudian kita dikasih kelancaran Allah SWT. Amin ya rabbal alamin ya